Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini saya akan menjabarkan tentang jihad. Jihad sebenar-benar jihad. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga dirinya dari meminta-minta. Engkau mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, di sini apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad. Hakikat fakir. Fakir dalam pandangan sudut pandang umum itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai materi atau orang yang tidak mempunyai pekerjaan, mungkin tidak mempunyai penghasilan. Tapi jika menurut hakikat, orang-orang fakir itu adalah orang-orang yang sudah sadar kepada Allah. Karena fakir itu tidak mempunyai apa-apa. Dan orang yang sudah sadar kepada Allah, mereka sadar bahwa semua yang mereka miliki saat ini itu bukan hak milik, hanya titipan. Karena semua ini adalah titipan Allah. Hakikat orang-orang fakir adalah orang-orang yang sadar kepada Allah. Jadi hidup itu ada dua sudut pandang. Sudut pandang syariat dan sudut pandang hakikat. Sudut pandang tohir dan sudut pandang batin. Kita harus mempelajari dua-duanya. Fakir menurut orang dalam sudut pandang tohir itu adalah orang-orang yang kurang mampu atau kekurangan atau tidak mempunyai pemasukan, tidak bekerja, tidak mempunyai pemasukan, kekurangan dan sebagainya. Tapi dalam sudut pandang hakikat, yang namanya fakir itu adalah orang-orang yang sudah sadar kepada Allah. Orang-orang yang dalam hatinya itu sadar bahwa semua yang ada di alam ini hanyalah titipan. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang kaya karena mereka menjaga diri dari minta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad. Kimi bune aring tafakur, aring topo karena jihad loh. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Jihad menurut sudut pandang tohir adalah perang dengan senjata. Tapi jihad dalam sudut pandang hakikat itu adalah perang melawan hawa nafsu dalam diri sendiri. Karena sejatinya perang yang paling besar itu bukan perang yang berupa fisik. Perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Kaya Kanjeng Nabi, waktu Kanjeng Nabi pulang dari peperangan, Kanjeng Nabi kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, perang yang begitu besarnya, kenapa dibilang perang kecil?" Dan Rasul pun menjawab, perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu dalam diri sendiri.
Jadi hakikat jihad itu adalah perang melawan hawa nafsu dalam diri sendiri. Dan angkin demiki, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga yang tidak di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi tidak dapat berusaha di bumi. Mergo wong tafakur atau wong lawan nafsu dalam diri itu otomatis akan dijauhkan dari carut marut kehidupan. Seperti Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo berperang melawan hawa nafsunya dengan cara bertapa di pinggir kali. Wong-wong sing menempuh jalan ketauhidan, jalan kemakrifatan, jalan ilahi, jalan sunyi, itu pasti ora bisa kerja. Bukan karena malas kerja, bukan karena ora gelem kerja, tapi ada sesuatu yang lebih penting, yang lebih diutamakan, yaitu melawan hawa nafsu dalam diri. Jadi jangan sampai kita memandang hina, memandang sebelah mata, memandang rendah kepada siapapun. Jangan sampai. Boleh jadi yang kita anggap hina ternyata dia mulia. Ternyata dia orang yang kita anggap mungkin pengangguran, mungkin males mergo ora gelem kerja, mungkin ya diomong opo lah nang masyarakat. Boleh jadi dia sedang bertapa, tafakur, ngelawan nafsu dalam diri. Karena perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Dan dalam ayat tersebut, sehingga mereka tidak bisa bekerja di alam dunia atau tidak bisa bekerja di muka bumi ini. Jadi bukannya wong sing tafakur, wong sing nglakoni topo broto itu males, itu tidak mau bekerja, bukan, karena emang nyatanya seperti itu. Dalam kenyataan, wong sing nglakoni kemakrifatan itu dijauhkan dari dunia seisinya, dan seolah-olah dunia itu pergi. Rezeki dilalah seret, dilalah akeh wong sengit, dilalah akeh wong sing maido ini dan itu sudah hukum atau sudah menjadi hukum alam. Sopo wong sing lakoni jalan keilahian, jalan ma'rifat, sudah barang tentu melewati itu semua, melewati penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan dan sebagainya. Karena apa? Kita dijauhkan dari makhluk agar hati kita mendekat kepada Sang Maha. Semua makhluk dijauhkan agar rasa kita, pandangan hati kita fokus kepada yang satu, yaitu Allah, dan memerangi hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Nah, lanjut. Tidak bisa berusaha di muka bumi, terhalang usahanya. Orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena menjaga dari minta-minta. Orang yang tidak tahu kepada orang yang sedang bertapa itu, orang yang bertafakur itu, orang yang sedang menjalani tirakat itu, menyangka mereka itu adalah orang kaya karena mereka tidak pernah meminta secara paksa kepada manusia. Tapi dalam lapangan, orang yang tidak tahu itu tidak menganggap orang tersebut kaya. Orang yang tidak tahu menganggap orang yang sedang melakukan tafakur atau sedang menjalankan jalan keilahian, kemakrifatan untuk usul ilallah, orang lain itu menganggap orang yang sedang melakukan itu, si salik tersebut dianggap itu orang males, pengangguran, nggak mau bekerja. Menurut mereka seperti itu, karena orang tersebut emang nyatanya ada kerja sih. Orang tersebut sedang sibuk memerangi nafsu dalam diri, memerangi musuh-musuh dalam diri. Tapi orang lain menganggap, harusnya loh yo, kalau dalam ayat tersebut harusnya orang yang tidak tahu menganggap
orang tersebut itu adalah orang kaya, tapi dalam lapangan bukan menganggap seperti itu. Tapi dalam lapangan orang yang tidak tahu menganggap orang yang sedang melakukan topo broto atau salik atau jalan kemakrifatan dianggap wong hina, dipandang sebelah mata, mergo ora gelem kerja, mergo nganggur bae. Padahal ora gelem kerjane, nganggur baene kuwi lagi memerangi nafsu dalam diri. Karena jika kita memerangi nafsu dalam diri dan kita kok nanti kerja seumpama terkotori lagi, karena kita berhadapan dengan orang banyak yang bermacam-macam energi, krungu omongan dia, krungu omongan kae, orang tekan-tekan malah orang tekan-tekan aring Gusti ini, karena tembara bersih terkotori dari luar diri lagi, ya, tembara bersih terkotori dari luar diri lagi. Jadi wong topo kue penting dalam Islam diajarkan, yaitu yang namanya kholwat atau menyepi, menyendiri ke tengah hutan. Ya ora perlu nang hutan lah. Ono topo ngrame lan ono topo broto. Topo ngrame yo kita bersosial, tetap ada di rumah, seumpamanya tetap seperti orang biasa, tapi rasa kita harus bertapa. Harus Allah, 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 Allah dan Allah. 24 jam selalu zikir wirid Allah, 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 Hu Allah. Setiap nafasnya diisi Hu Allah, Hu Allah, atau dengan Allah, Allah, Allah terus. Tapi sayang sekali dalam lapangan yang seharusnya orang-orang mengira atau orang-orang yang tidak tahu menganggap orang yang sedang melakukan perjalanan ilahi itu adalah orang kaya, kudune, tapi dalam lapangan dianggap hina, dipandang sebelah mata karena tidak mau bekerja, karena pengangguran, dianggap males. Orang yang sedang melakukan jalan keilahian otomatis tidak bisa bekerja, bukan karena tidak mau bekerja, karena Allah menjauhkan seluruh makhluk, hanya Allah yang ada. Pekerjaan itu pun makhluk, semua selain Allah itu makhluk. Dan bersyukur orang-orang yang mengayomi orang yang sedang bertapa itu, orang-orang yang ikut serta membantu atau menginfakkan sebagian hartanya kepada orang yang sedang melakukan perjalanan keilahian itu. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah mengetahui. Jadi sapa wonge sing tau ngrewangi, wong sing nglakoni salik atau sedang berjihad dalam dirinya untuk memperbaiki diri, untuk dandani hati agar bermakrifat kepada Gusti, sapa bae sing tau ngrewangi, sing tau membantu menginfakkan hartanya, sebagian hartanya, Allah sing bakal membalas. Bersyukur untuk orang-orang yang mengayominya, karena Allah sendiri yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang setelah mengayominya. Jadi pelajaran di sini apa? Kita jangan sampai menganggap orang yang mungkin sekarang mungkin belum bekerja, masih pengangguran, atau mungkin apalah, kita jangan pernah memandang sebelah mata, kita jangan menyepelekan, kita jangan mencaci makinya. Karena boleh jadi dia sedang berjihad dalam dirinya sendiri. Jika orang tersebut sudah lulus, dia akan mengayomi desanya, mengayomi orang lain, mengayomi orang banyak secara energi. Stop untuk berprasangka jelek kepada siapapun. Boleh jadi yang kita anggap itu jelek ternyata mulia bagi Allah. Boleh jadi yang kita anggap jelek itu baik bagi Allah. Itu sangat luar biasa bagi Allah. Kita sebagai manusia yang tidak tahu, lebih baik kita selalu berprasangka baik, karena dalam ayat tersebut pun mereka orang-orang fakir yang tidak bisa bekerja di muka bumi ini berjihad
melawan hawa nafsu dalam dirinya sendiri. Monggo dipahami.